Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Syahdanis, NIM C0C0230008, Prodi Akuntansi. Sini saya akan menjelaskan materi tentang perseroan terbatas. Yang terhormat kepada Bapak Dr. W.M. Eka Putra SE, MSc CIKNR CSRS, selaku dosen mata kuliah aspek hukum dan bisnis. Baik, sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Latar belakangnya yaitu dalam perkembangan dunia usaha, keberadaan badan hukum seperti perseroan terbatas atau PT memegang peranan yang sangat penting. PT merupakan bentuk badan usaha yang paling umum digunakan oleh pelaku bisnis di Indonesia karena memiliki kelebihan seperti tanggung jawab terbatas bagi para pemegang saham. Kemudian dalam pengalihan kepemilikan serta kelangsungan usaha yang tidak tergantung pada keberadaan pemiliknya. Sejak diperlakukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, regulasi mengenai pendirian, pengelolaan, dan pembubaran PT menjadi lebih jelas dan terstruktur. Hal ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pemegang saham serta meminimalisir risiko yang dapat terjadi dalam operasional perusahaan. Tujuannya yaitu mengidentifikasi dan memahami konsep perseroan terbatas. Yang kedua, menjelaskan struktur dan peran perseroan terbatas. Ketiga, mengulas sejarah dan perkembangan perseroan terbatas. Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam perseroan terbatas, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola PT. Manfaatnya yaitu menambahkan wawasan dan pengetahuan, memberikan pemahaman lebih mendalam, membantu dalam pengambilan keputusan, memberikan rekomendasi untuk perbaikan, dan yang terakhir menjadi referensi akademis. Proses pendirian PT perorangan. Yang pertama itu didirikan oleh satu orang termasuk pemegang saham dan direktur, tidak ada komisarisnya. Yang kedua, memiliki kegiatan usaha kecil, mikro, dan kecil. Nah, pendiri membuat surat pernyataan pendirian, pendaftaran secara elektronik perseroan perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, mengurus NPWP perseroan perorangan. Ada 4 definisi PT, yaitu PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. PT merupakan persekutuan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham pemilik. PT memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban atau kerugian perusahaan melebihi modal yang telah mereka setorkan. Ciri-ciri PT. A. PT diakui secara hukum sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. B. PT dapat digugat dan menggugat di muka hakim. C. PT dapat mempunyai harta kekayaan sendiri, hak-hak, dan melakukan perbuatan serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. Jenis-jenis PT yaitu perseroan terbatas terbuka, PT non-TBK, PT kecil, PT asing atau PT PPA, PMA, PT perorangan diperkenalkan oleh UU Cipta Kerja, PT Persero, perseroan terbatas anak perusahaan subsidiari. Pembagian dividen. Hasil dari pembagian dividen yaitu pembagian dividen dilakukan berdasarkan pemilikan saham. Yang kedua, keputusan pembagian dividen diambil dalam rapat umum pemegang saham RUPS. Hasil bunga tetapnya, satu, pemilik obligasi mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau rugi perusahaan. Yang kedua, modal PT dapat berasal dari obligasi. Kesimpulan dan saran yang saya jelaskan pada materi berikut yaitu kesimpulannya, PT merupakan salah satu bentuk badan usaha yang memiliki keunggulan utama berupa tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham sehingga memberikan perlindungan terhadap aset pribadi pemiliknya. Sebagai badan hukum yang terstruktur, PT memiliki elemen-elemen penting seperti rapat umum pemegang saham RUPS, direksi, dan dewan komisaris yang memberikan peluang usaha secara profesional. Sarannya itu meningkatkan pemahaman tentang tata kelola perusahaan, mengembangkan kompetisi manajemen, memanfaatkan teknologi modern, meningkatkan kesadaran akan regulasi, menyediakan modal yang cukup, meningkatkan daya saing di pasar, memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, membina hukum yang baik dengan pemegang saham, meningkatkan edukasi dan pelatihan, dan yang terakhir mengelola risiko secara proaktif. Baik, sekian dan dari saya jelaskan. Mohon dimaaf bila ada kurang atau salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.